Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esti Nuryaningsih, NIM 21144600048, kelas A121, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas PGRI Yogyakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah PPKN. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterbukaan dan keadilan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Namun sebelum itu, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian keterbukaan dan keadilan. Yang pertama, keterbukaan. Keterbukaan atau transparansi berasal dari kata terbuka atau transparan, yang berarti suatu keadaan yang tidak tertutupi dan keadaan yang tidak ada rahasia sehingga semua orang memiliki hak untuk mengetahuinya. Keterbukaan menunjukkan pada tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, keadilan. Keadilan adalah perbuatan atau perlakuan yang adil dan mencerminkan sifat tidak berat sebelah dan tidak memihak, berpegang pada kebenaran serta tidak sewenang-wenangnya. Ciri-ciri keterbukaan dan keadilan. Ciri-ciri keterbukaan yaitu proses pelaksanaan kebijakan publik dilakukan secara terbuka, senantiasa melibatkan rakyat dalam setiap perumusan suatu kebijakan publik, tidak merahasiakan sesuatu yang berdampak pada kecurigaan masyarakat, dan yang terakhir menjadi dasar atau pedoman dalam dialog dan berkomunikasi. Ciri-ciri keadilan yaitu jujur dan demokratif dalam kehidupan, selalu memberikan perlakuan sama terhadap semua orang, selalu menghormati hak-hak orang lain, serta selalu berbuat sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Keterbukaan dan keadilan sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua hal tersebut dapat menghindarkan kesalahpahaman antara sesama anggota masyarakat maupun antar anggota masyarakat dengan pemerintahan. Terdapat hubungan yang saling memengaruhi antara keterbukaan dan keadilan. Keterbukaan dapat tercipta bila ada jaminan keadilan. Sebaliknya, keadilan dapat tercipta apabila ada keterbukaan. Lalu, seperti apa sih sikap keterbukaan di lingkungan keluarga dan masyarakat? Yang pertama, sikap keterbukaan di lingkungan keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat. Sikap terbuka perlu dikembangkan dalam lingkungan keluarga agar setiap anggota keluarga memahami maksud dan tujuan tersebut. Dengan sikap terbuka antara seluruh anggota keluarga dapat menciptakan kehidupan yang harmonis. Kehidupan keluarga yang harmonis dapat dicapai apabila terjadi komunikasi secara terbuka dan demokratis antar anggota keluarga dan masing-masing anggota mampu mengetahui hak dan kewajibannya. Komunikasi yang terbuka antara anak dan orang tua menumbuhkan sikap saling memahami, dan pada akhirnya antar anggota keluarga dapat memenuhi hak dan kewajibannya. Penanaman sikap terbuka dalam lingkungan keluarga diharapkan mampu menjadi landasan untuk menerapkan sikap terbuka dalam lingkungan yang lebih kompleks. Contoh sikap yang mencerminkan keterbukaan di lingkungan keluarga. Yang pertama, setiap anggota keluarga diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan keluarga dengan musyawarah secara terbuka dan demokratis. Yang ketiga, setiap anggota keluarga melaksanakan hak dan kewajibannya. Yang keempat, apabila berbuat salah, menerima segala saran maupun kritik dari anggota keluarganya.
pertama, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Yang kedua, sikap keterbukaan di lingkungan masyarakat. Sikap terbuka diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk menghindari konflik. Keterbukaan dijadikan landasan untuk melakukan interaksi dan komunikasi dalam masyarakat. Sikap keterbukaan dapat mewujudkan sikap saling memahami, menghormati, menghargai, dan bekerja sama antar anggota masyarakat. Keterbukaan dapat dilakukan oleh masyarakat jika yang pertama, masing-masing anggota masyarakat memahami hak dan kewajibannya. Yang kedua, setiap individu dapat memelihara keinginan dan kebutuhan bersama. Yang ketiga, setiap anggota masyarakat saling menghargai dan menghormati serta menjamin hak-hak orang lain. Yang keempat, setiap anggota mampu hidup menyatu dengan anggota lainnya. Dan yang kelima, setiap anggota masyarakat harus mampu bekerja sama dengan orang lain secara terbuka. Contoh sikap yang mencerminkan keterbukaan di lingkungan masyarakat yaitu perhitungan hasil pemilihan kepala desa di depan masyarakat, mau menerima kritik dan saran orang lain, memberi kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat dan menyampaikan aspirasi secara terbuka, mengajukan usulan, pendapat, dan saran dalam rapat desa secara terbuka, serta saling mengingatkan apabila ada berbuat salah. Selanjutnya, sikap keadilan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang pertama, sikap keadilan di lingkungan keluarga, yaitu memberikan uang saku kepada anak sesuai dengan kebutuhan, tidak membeda-bedakan anggota keluarga, membagi tugas dalam keluarga secara merata, serta mendapatkan pembagian makanan dengan sama rata. Yang kedua, sikap keadilan di lingkungan masyarakat yaitu membagi jadwal ronda secara adil, memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengeluarkan pendapat, posyandu melayani semua masyarakat tanpa dibeda-bedakan, serta memperlakukan setiap orang sama di hadapan hukum. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.